Bismillahirrahmanirrahim. Sinfani min ahli nar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar. Sinfani utawi golongan luru iku min ahli nari saking ahli neraka. Ada dua kelompok yang diberi kepastian golongan ahli neraka. Artinya dua kelompok ini kelompok yang jelek ya. Para penghuni neraka. Merubane lam aro kang ora ningali ingsun huma ingsun fani ba'du ing dalem sause ikilah mongso. Ada dua kelompok yang oleh Nabi sudah dipastikan ini golongan ahli neraka. Rupane kaum ma'ahum kang iku sertane kaum siyatun utawi piro-piro cemeti pecut, orang-orang yang suka menyiksa, membawa pecut ka'adna bil baqori kang koyo piro-piro buntute sapi ya. Maksudnya cemetinya itu gede. Yang tribuna kang podo mukul sapa mengkono kaum annasa ing menungso. Golongan pertama yang dipastikan masuk neraka itu golongan orang-orang zalim ya. Orang-orang yang suka menyiksa orang lain. Pada zaman dulu secara fisik digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukulnya pakai cemeti, pakai pecut ya. Tetapi ini hanya satu contoh. Bisa jadi pakai yang lain ya, pakai senjata. Orang-orang yang menyiksa orang lain secara zalim itu pasti ya dibalas di neraka. Yang kedua wanisaun dan piro-piro wong wadon kasiatun piro-piro kang nganggo pepaes. Wanita-wanita pesolek, tukang pesolek. Pesolek ini apa? Macak. Ariyatun piro-piro kang muto. Muto maksudnya telanjang ya. Hari ini nih semakin hari busana perempuan ini semakin telanjang. Zaman saya kecil rok itu masih di bawahnya dengkul. Hari ini sudah naik tambah naik. Saiki wis kayak sore bokong. Namanya hot pants. Nah, suwi-suwi ini 5 tahun kas dukure utel. Tambah suwi rok tambah munggah. Makanya BBM naik terus karena rok semakin tinggi. Jadi dulu BBM murah, rok masih rendah. Rok makin tinggi, BBM makin tinggi. Wanita-wanita semakin telanjang. Hari ini orang sudah tidak malu, nggak pakai baju, umum sudah di mall-mall itu lihat sudah umum wanita pakai apa tank top atau pakai baju tapi tidak pakai kotang tembus semriwing. Orang sudah nggak malu ya. Artis-artis ini yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sudah
mengingatkan zaman akhir wanita akan semakin telanjang. Ma'ilatun tur piro-piro kang nyeleweng. Wanita akan semakin nyeleweng, semakin aneh-aneh ya. Hari ini semakin ini terlihat jelas dengan adanya aplikasi TikTok. Orang semakin keminyik, wanita makin ya karu-karuan ya. Sekarang ini banyak aplikasi kencan, aplikasi pacaran. Itu menjadi aplikasi pelacuran ya. Di handphone ini sudah banyak sekarang aplikasi chatting ya, untuk cari kenalan, tetapi sudah menjerumus ke pelacuran ya. Banyak sekali itu, macamnya banyak sekali. Artinya zaman dulu orang mungkin sulit cari pasangan. Hari ini sudah ada aplikasinya. Jika kamu download aplikasi di Play Store, itu sudah ada aplikasi untuk cari cewek, itu ada. Mau yang kuning, mau yang cendek, ireng, gendut, macam-macam sudah lengkap di situ. Jadi wanita-wanita semakin tidak malu, terus nih wow, mumilatun tur kang piro-piro kang nyondongaken maring ati. Maksudnya semakin banyak wanita yang memikat hati ya. Wanita-wanita yang apa istilah ini? Pelakor nih. Pelakor. Wanita yang memang sudah menggoda laki-laki niku sakniki ada. Baik di Facebook, Instagram ya, di Twitter, banyak wanita yang mengobrol, memikat laki-laki ya. Ini sudah digambarkan ya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi sudah menggambarkan etik ya, perilaku perempuan akhir zaman ya. Semakin banyak yang bersolek, berdandan, telanjang, terus apa itu memikat ya, dan menyeleweng. Ru'usuhunna utai piro-piro sirai mengkuno nisa iku kaasnimatil bukhti koyo piro-piro punue unta. Maksudnya wanita-wanita itu besok niki loh, rambutnya ini semakin di model-model, dikasih aksesoris seperti unu unta. Maksudnya banyak apa? Banyak aksesoris di kepalanya yang aneh-aneh nih kan. Al-mailati piro-piro kang doyong ya, seperti mahkota itu. Layat khulna kang ora bisa mlebu sapa nisa al jannata ing swarga. Wala yajidna lan ora nemu sapa nisa rihaha ing ambune swarga. Wa inna rihalan sedune ambune swarga iku layu jadu yakti den temu operih min masirati kadza wa kadza, saking pelakon sakmene sekian-sekian. Wanita-wanita yang semakin memikat, semakin menggoda, semakin nakal, ini sudah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, mereka tidak akan bisa masuk surga. Karena mereka ini sudah sifatnya sudah merusak ya.
Ya pelacuran itu loh, gampangannya hari ini Indonesia ini sudah darurat pelacuran. Pelacuran semakin gampang. Kamu cari di Twitter, di Facebook, di Instagram, di komunitas chatting. Ini sudah luar biasa ya. Zaman ini bagaimana pelacuran ini sudah sedemikian rupa. Bahkan saya melihat di beberapa situs ini sudah ada situs yang terang-terangan, apa istilahnya itu, tukar menukar pasangan, swinger. Jadi sudah ada pasangan ini yang gendeng, suami istri 5 orang maunya kumpul di hotel ijol-ijolan. Ya kayak kelambi no, jajal-jajalan, jajal iki, itu sih opo ngoten. Sudah ada itu dan berkali-kali sudah ditangkap oleh polisi. Pesta seks, pesta, wah ini sudah mengerikan ya. Sudah banyak kasus seperti ini, di mana perempuan-perempuan sudah tidak malu ya. Bahkan tadi malam saya lihat di Facebook ada satu berita 18 pantai bebas telanjang di luar negeri. Di Indonesia juga ada. Pantai yang di situ privat, semuanya boleh telanjang. Lanang wedok gandul ya kayak wedhus ini gandul kan. Sepantai. Di luar negeri sudah biasa ini. Dulu waktu saya masih tinggal di Inggris tahun 2003 saya mengikuti pendidikan di Maxfield Institute of Higher Education. Saya pernah tinggal 2 bulan di Inggris. Kalau malam hari jam 10 malam TV di sana itu bebas, porno gitu. Lah di TV itu ada tayangan pantai. Pantai ini live ini pantai apa? Pantai terbuka yang memang disebut dengan istilahnya sekarang itu pantai nudis, pantai telanjang. Jadi laki-laki perempuan tidak ada yang pakai baju dan biasa, gak isin biasa mereka kandil kan, lanang wedok biasa. Jadi gak ono sing metenteng kan biasa kan. Jadi kayak wedhus sih lah. Wedhus sih masa ono ketemu kancane ya gandil kan, guyu. Kok ditutupi ini orang biasa ini dia. Ya Allah. Wis persis napa niku pasar sapi ngene. Orang tidak punya malu. Padahal itu tahun 2003. Saya tinggal di Inggris itu tahun 2003. Pantai telanjang sudah ada. Hari ini juga ada. Di Bali sudah ada. Istilahnya itu pantai sumur, susu dijemur. Orang gak malu ini. Nah ini sudah digambarkan Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu. Akan banyak wanita-wanita telanjang. Hari ini orang udah gak malu. Di mall-mall itu pakaian mini, dodone ketok separuh, gegere ketok biasa. Di pesta-pesta itu gaun pesta itu rata-rata di depannya tertutup, burine bolong. Ya iki sing jenenge sundel bolong nih. Orang cantik-cantik gaun pesta itu depannya tertutup, punggungnya bolong. Saya kalau diundang pesta ke hotel atau pernikahan orang kaya itu pasti gitu. Gegere iso ketok kabeh. Dan kalau tali nih, jadi Indonesia hari ini bebas tali kutang. Kok gak rutuh tau di opo ya Allah. Modern hari ini sudah. Nah ini modern semakin telanjang. Ini budaya jelek ya. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wanita-wanita telanjang itu sudah diingatkan Nabi tidak bisa masuk surga ya. Makanya perhatian, yang punya anak perempuan hati-hati ya. Kamu yang punya adik perempuan jaga.
Hari ini sulit ya, menjaga anak perempuan ini susah. Satu-satunya mungkin hanya di pondok itu. Tempat lain sudah tidak aman. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili utawi sholat wengi, sholat tahajud, sholat malam, iku masna luru-luru. Masna itu artinya dua-dua. Jadi kalau kamu sholat tahajud, sholat malam, itu supaya dipisah 2 rakaat. Kalaupun kamu mau sholat witir, sholat witir itu kan ganjil. Umpamanya kamu mau witir 3 rakaat, maka lakukan 2 tambah 1 ya. Jangan digandeng 1, 2, 3. Ini nanti menyerupai sholat maghrib. Jadi caranya sholat tahajud, caranya sholat malam itu seperti itu, 2-2. Umpamanya kamu mau tahajud 8 rakaat, 2. Ditambah witir 3, 2 tambah 1. Jangan digandeng 3. Kapan hari saya waktu ke Hong Kong, saya sudah 2 kali pergi ke Hong Kong ya. Tahun 2015 saya terakhir pergi ke Hong Kong mengisi pengajian di sana. Saya nginep di konsulat jenderal Indonesia di Hong Kong. Di sana ada taraweh. Saya lihat tarawehnya begitu, witirnya langsung 3 seperti sholat maghrib. Besoknya saya nyuruh teman saya jadi imam, ganti kamu ngimami. Saya suruh pedot 2 tambah 1. Yang benar menurut kita ya, hadisnya jelas. Sholat tahajud itu supaya dipisah. Jadi kalau mau witir 3 rakaat, caranya 2 ditambah 1. Fa idza khasya nalikani wedi sapa hadukum salah suci sira kabeh as-subha ing waktu subuh. Kalau takut kesiangan maksudnya, sholat mongko sholat sapa wong rakaatan ing sak rakaat wahidatan kang siji, tutiru kang gawi witir utawa tutaru kang den gawi witir apa rakaah lau kedhe wong ma ing perkara sokot sholat kang wis sholat sapa man. Artinya kalau kamu sholat tahajud 2. Terus ini sudah mendekati waktu subuh, Nabi mengajarkan kamu sholatlah 1 rakaat ya. Sholat rakaatan wahidah. Jadi witir itu sendiri 1 witir sebagai ganjil dari yang genap tadi. Kan Nabi mengajarkan sholat itu 2. Kalau kamu mau ganjil witir, tambahi 1 ya. Sholat witir ini boleh dilakukan setelah isya. Kalau kamu takut tidak bangun, maka setelah jamaah isya kamu dipersilahkan melakukan sholat witir 2 rakaat tambah 1, 3 rakaat. Tetapi kalau kamu malam hari yakin memang malam hari bisa bangun, witirnya ditaruh di waktu malam. Jadi habis isya sholat sunnah 2 rakaat selesai. Malam hari bangun tahajud 2. Silahkan kamu mau tahajud itu tidak terbatas ya. Kamu boleh sholat hajat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, tambah sholat langit, sholat boleh saja. Jadi sholat tahajud itu tidak tertentu bilangannya. Boleh orang sholat tahajud 12, 8, 20, berapapun ya.
Sholat tahajud ini suka-suka, boleh banyak, boleh sedikit, tetapi sangat dianjurkan. Apalagi santri, santri harus ya tahajud ini penting. Makanya saya selalu bilang malam hari kamu segera tidur. Kuncinya itu malam hari segera tidur. Usahakan ya, jangan sampai tidak tahajud ya. Sebab bobotmu, hidupmu, kualitasmu itu akan ditentukan dengan tahajud itu. Ayah saya dulu selalu berpesan begitu. Kiai kok nggak tahajud, nggak ada bobotnya. Sekarang ini kamu lihat banyak ceramah ngustad dadaan ini. Tiba-tiba ngustad, tapi tidak banyak efek. Efeknya kepada orang sedikit. Pidatonya bisa jadi berapi-api, tapi hasilnya tidak banyak. Karena kata ayah saya, tidak ada qaulan tsaqila, tidak ada bobot. Akhir-akhir ini pidato-pidato itu cuma jadi guyon. Ceramah-ceramah cuma jadi dagelan. Orang datang pengajian ketawa selesai. Ditanya tadi ngaji apa? Wis pokoknya lucu. Nah, jadi ngaji ini lama-lama jadi dagelan. Karena apa? Tidak ada powernya, tidak ada qaulan tsaqila. Ulama-ulama dahulu, Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya, beliau itu kalau dawuh orang semua nangis. Beliau dawuh sedikit aja merintahkan orang taubat, orang takut tangis semua. Hari ini walaupun diceritain neraka ya guyu. Neraka kayak guyon. Maksud sih? Ya tak. Karena tidak ada powernya, tidak ada qaulan tsaqila. Karena apa? Kiainya suka tahajud ini krisis akhir zaman ini. Ayah saya dulu selalu mengingatkan begitu. Kalau kamu jadi ustadz, jadi kiai, tidak tahajud, maka kamu tidak ada bobotnya ya. Sebab Allah sudah merintahkan kanjeng Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Janjinya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang akan hidup mulia, maqaman mahmuda, efek dari tahajud. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Dengan tahajud itu ada ucapan yang berbobot. Hari ini banyak pidato-pidato di radio, di TV, di YouTube. Banyak pidato tapi kurang contoh. Pidato tok, tidak ngefek ya. Penyebabnya yaitu ayah saya dulu itu selalu berpesan begitu. Kalau jadi kiai, yaitu harus mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk sholat tahajud. Walaupun 2 rakaat ya, walaupun sedikit. Santri ojo sampai gak tahajud ya. Itu terutama kamar timur itu. Subuh dikuka sik melungker kabeh. Bangunkanlah jam 3, setengah 4, pasang alarm. Kamu sendiri harus punya keinginan. Saya kepingin sholat tahajud. Untuk apa? Untuk berdoa, mohon kepada Allah. Tidak ada yang sulit kalau hidup ini ditulungi oleh Gusti Allah. Tidak ada yang sulit. Cita-citamu, keinginanmu akan dikabulkan kalau kamu mau minta pada Allah. Minta yang paling efektif itu di waktu sholat tahajud ya. Makanya gerakan sholat tahajud ini penting. Saya minta pengurus-pengurus semuanya, ayo bangun tahajud ya, supaya Allah memberi kita itu kehidupan yang lebih baik. Faidah beliau rawahul Bukhari wa Muslim.
Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sautani mal'unani. Sautani utawi suara loro, ada dua suara. Iku mal'unani dan laknati opo sautani. Ada dua suara yang tidak disukai ya. Mal'unar dilaknat. Dilaknat tidak disuka, dibenci oleh Allah ya. Ada dua suara yang dibenci oleh Allah ya. Ini ada dua suara apa itu? Tidak disukai Allah di dunia dan di akhirat ya. Di dunia dan di akhirat. Fit dunya ing dalam dunya, wa fil akhirati lan ing dalam akhirat ya. Ada dua hal yang dibenci Allah, dunia dan akhirat ya. Napa niku? Rupane mizmarun, suara suling, suara musik. Inda nikmatin nalikane nikmat ya. Suara suling ketika seneng-seneng. Maksudnya pesta-pesta itu loh. Pesta musik itu tidak disukai oleh Allah ya. Hari ini padahal seakan-akan kita ini tidak bisa hidup tanpa musik ya. Di mana-mana orang ini wis lah. Masa ono wong sing gak arep musik ya. Mungkin hari ini dianggap kuno ya. Kalau orang dulu ada, kakek saya almarhum Mbah Kiai Anwar tidak mau musik. Jadi Mbah Anwar ini aliran yang kolot. Nah, aliran kolot maksudnya aliran yang kukuh. Kakek saya dulu tidak mau musik. Saya masih ingat ketika kakak saya Ning Milah itu menikah, disetelkan qosidah. Qosidah ini kan lagu religi kan. Zaman dulu Nasidariyah. Itu Mbah Yanwar ndak kerso, disuruh matikan. Mantenan nyetel qosidah gak oleh. Terus disetel apa? Kiroah. Kayak sholat Jumat kiroah. Mantenan pakai kiroah. Jadi dulu kakek saya ndak mau. TV juga nggak mau. Rumah saya itu, rumah ayah saya ndak punya TV. Ndak ada TV karena ayah saya ndak berani. Sebab kakek saya ndak arep TV, nggak arep musik sama sekali. Tapi hari ini kayaknya realitanya sudah ya sulit ya. Jadi ini jelas, ini hadisnya riwayat Imam Bazzar. Suara yang tidak disukai Allah itu suara musik, suara seruling. Indah nikmatin nalikani nikmat. Ketika ada pesta-pesta dangdutan ya, manten, dangdutan, itu tidak disukai Allah. Lah hiburan ini nopo? Ya hiburan yang ada ya terbangan nih kawan. Kalau terbangan itu jelas halal. Prak prak brung brung brung, nah, itu sholawatan, banjari itu mesti halal ya. Tapi kalau alat musik ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut kitab Sulam Taufik, kitab Dek-Dekan Sulam Taufik, haram lah. Gitar, piano itu haram. Tetapi ulama kontemporer hari ini, ulama Mesir mengatakan ya boleh kalau tidak menimbulkan kerusakan. Artinya tidak joget-joget, tidak mabuk, tidak telanjang begitu. Tetapi kalau ulama dahulu kenceng, tidak boleh ya. Wa ronnatun, yang kedua tidak disukai Allah. Wa ronnatun lan sambat-sambat. Inda musibatin nalikane ono musibah. Jadi dua hal itu tidak disukai Allah. Artinya musik, konser musik ketika ada pesta itu Allah tidak suka. Ada ulama yang menafsirinya tidak disuka itu karena di situ biasanya ada fitnah, ada joget, ada minum,
ada ikhtilat, ada percampuran laki perempuan, yang itu semua menimbulkan lupa atau maksiat kepada Gusti Allah. Tetapi kalau ulama dahulu menafsiri ini ya letterlek, memang seruling tidak boleh. Jadi ini ada beda pendapat. Tetapi ada ulama sufi yang lain seperti Jalaluddin Ar-Rumi. Itu kan memang sufinya dia pakai musik ya, dia pakai musik. Ketika dia ditanya, lu katanya musik haram, yang haram itu musik apa? Dia jawab, yang haram itu suara piring dan sendok yang berdenting-denting didengar oleh orang miskin. Yang haram itu suara klotek piring di rumah orang kaya yang menyakiti hati orang miskin, katanya dia. Itu musik yang haram itu. Musik sendok kelentang-kelentingmu ya. Artinya beliau memandang dari esensinya ya. Di makamnya Imam Jalaluddin Rumi, saya pernah ke sana. Saya pernah pergi ke Konya. Jadi Konya ini perjalanan naik pesawat 1 jam dari Istanbul. Tahun 2000 berapa itu? 2016 saya pergi ke Istanbul. Dari Istanbul naik pesawat lagi ke Konya. Saya pergi sendirian, tidak ada teman. Beli tiket dari Istanbul, pergi ke Konya. Nah di Konya itu ada makamnya Jalaluddin Rumi, sufi besar. Dan di situ memang ada alat-alat musik memang. Di makamnya itu ada museum, di mana di situ ada alat musik. Tetapi alat musik itu digunakan untuk sarana zikir. Seperti hari ini ya orang pakai selawatan pakai musik gitu. Jadi mereka memang Jalaluddin Rumi ini mengajarkan tari-tari sufi yang biasanya muter-muter kayak itu? Si munyer seser gitu. Kayak kayak gasing. Biasanya sing roki ombo gitu. Kalau di luar negeri itu munyer seser. Lagi Indonesia kan lon-lonan, tidak mumet. Nah, kalau di Mesir di mana saya kemarin pergi ke Dubai, di Dubai ada atraksi di gurun pasir, kenceng gitu. Nah mereka itu konsentrasi penuh. Jadi dengan berputar itu memang dia berzikir, sehingga dia itu sampai lupa. Kalau seandainya dia kondisi sadar jatuh, tapi kan dia itu pada posisi zikir, dia konsentrasi penuh. Zaman dulu begitu. Hari ini dibuat tontonan. Jadi musik itu ada yang memakai, tapi memang untuk tujuan-tujuan keindahan. Bukan musik untuk kayak saiki musik apa iki? Jablay-jablay. Musik sing mundur alon-alon ngono kan. Musik ambiar-ambiar. Hari ini kan musiknya tidak ada religinya ya. Musik-musik zaman dahulu itu memang ada, tapi memang tujuannya untuk ya seperti Wali Songo membuat tunjukan wayang gitu. Zaman dulu ada gending, wayang. Itu kan musik atau seni tapi untuk dakwah gitu loh. Nah itu ada yang membolehkan ya. Walaupun kalau teks hadisnya memang suling itu jenis yang tidak diperbolehkan. Yang kedua tidak boleh itu sambat-sambat. Kalau ada musibah kita tidak perlu sambat-sambat, tapi berdoalah pada Gusti Allah. Muka-muka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.